Pak D Pras. Pak D Pras. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, Pak D Pras. Hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber biasa ya. Bagaimana menurut Pak D Pras tentang poligami? Waduh, berat ini. Sebenarnya saya tuh nggak mau bahas masalah agama-agama gitu, nggak mau, karena saya sendiri itu ya orangnya tuh ngamprul gitu loh, nggak paham tentang agama ya. Saya cuma mengandalkan logika gitu loh. Sementara kadang agama itu kan ada yang sifatnya gaib ya, jadi tidak bisa dicerna dengan logika. Tapi di sini saya mencoba ya sebisa saya ya, semoga saudara penanya tidak kecewa ya. Kalau menurut Pak D, poligami itu dosa ya, kecuali ini ada kecualinya. Sebelum kita bahas kecualinya, kita atau saya mengajak kita untuk sedikit merenung ya, bahwa ikatan pernikahan itu diawali dari lamaran, itu sudah melibatkan keluarga, melibatkan orang sekampung, kadang ya iring-iringan itu. Waktu nikah itu iring-iringan orang sekampung ikut, disaksikan orang sekampung, ya kan? Ada istilah lagu, sing kesel, sing rewang, kan ada lagu itu. Yang rewang banyak sekampung itu menyaksikan pernikahan kita. Begitu sakralnya pernikahan kita, ujuk-ujuk kok kita sebagai seorang lelaki kok mau menduakan wanita ini atau istri kita untuk kawin lagi. Karena apa? Alasannya sunnah. Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Loh, enggak bisa begitu kalau menurut saya ya. Kenapa saya kok selalu mengatakan menurut saya? Karena saya tidak melibatkan siapa-siapa. Kalau memang salah ya seperti saya yang salah, pendapat saya yang keliru, kan begitu. Rasulullah itu manusia sempurna. Sementara kita padang pecetot, Pak. Ya. Kita melihat gini saja. Seorang istri ustadz ya, dulu Hakim itu, istrinya itu kan ustazah itu. Ketika Hakim minta izin poligami, dia nggak mau, dia menolak, dia memilih cerai. Kenapa? Dia tidak mau, Pak. Hatinya dibagi, Pak. Cintanya dibagi. Sakit, Pak. Ya. Kita harus merasakan penderitaan wanita, bukan menangnya sendiri, keinginan hawa nafsu kita. Bohong kalau kita poligami mengatakan kita tuh melakukan sunnah ibadah mau menolong seorang. Bohong, Bu, jangan percaya kalau ada suami ngomong begitu. Orang poligami itu karena dia banyak duit. Yang dicari apa? Yang bohai, yang montok, kalau bisa perawan. Janda pun yang masih muda umur belasan gitu. Itu bukan sunnah, itu nafsu ya. Kita ingin melampiaskan nafsu kita dengan alasan daripada zina mending dinikahi. Kalau saya mending zina dibayar, selesai, sudah, nggak ada yang disakiti. Nah ini sudah zina iya, menyakiti istri iya. Pendekatan dengan wanita yang kedua ini nggak mungkin ujuk-ujuk saya nikah, nggak mungkin. Jelas ada pandangan pertama, ada ser-ser, apalagi zaman sekarang, dibawa kemana. Setelah melakukan itu, baru dia ingin tanggung jawab. Pasti alasannya seperti itu. Hawa nafsu, Pak. Jadi poligami, orang sekarang ya, saya nggak mengatakan kanjeng Nabi manusia sempurna. Manusia sekarang, poligami itu hawa nafsu. Saya ya tidak sependapat ya dengan Ustaz Abdul Somad. Pernah saya melihat di YouTube itu. Poligami itu nggak usah izin istri, di sini nikah, nanti kita pergi ke Bandung, di Bandung nikah, di mana nggak apa-apa. Loh, nggak bisa begitu. Wanita istri kita itu manusia, Pak, punya hati.
Orang kalau diduakan tuh sakit kok. Sama seperti seorang lelaki diselingkuhi oleh wanitanya, istrinya selingkuh sama orang, kayak apa sakitnya? Pingin bacok pak, pingin celurit, tak celurit sampean kan gitu. Begitu pula wanita. Wanita tuh sakit tapi dipendam, akhirnya apa? Bengek, bisa mati muda gitu loh. Jadi jangan karena sunnah, karena perintah, nggak ada. Di Al-Quran memang ada perintah itu, tapi itu bukan perintah sebenarnya. Semacam warning, peringatan. Kalau mampu batasnya 4, kalau nggak mampu, adil ya dalam arti ya, cukup 1 saja. Itu loh. Perintahnya seperti itu. Peringatan, sebenarnya suruh 1 saja, nggak ada suruh 4 gitu, nggak ada. Bagi yang bisa adil, mana ada manusia sekarang adil? Kalau untuk urusan ranjang ya bisa adil, dia di sini 2 hari, sana 2 hari, misalnya 2 hari bisa. Kalau dia kaya, urusan duit bisa dibagi-bagi. Ya kalau dia nikah karena nafsu, karena dia kaya, dia tidak memikirkan bagaimana perasaan seorang wanita. Betapa sakitnya, dari nol dia berjuang bersama, setelah kaya kok ditinggal nikah lagi itu loh. Kok begitu sunnah? Dari mana? Dosa. Menyakiti hati wanita, dosa. Menyakiti hati manusia, itu dosa. Wanita, istri kita itu manusia, Pak. Nggak karena gara-gara sunnah kita, udahlah kita kawin aja. Loh, ini apa gitu loh. Dalil apa yang menyuruh seperti itu? Tadi saya kan bilang, poligami itu dosa menurut saya. Kecuali, nah ini, sekarang kita akan bahas masalah kecualinya. Kecualinya begini, kita menikah sudah 10 tahun lebih, 15 tahun lebih nggak punya anak. Sang suami ingin punya anak, setelah periksa ke dokter ternyata sang wanitanya itu mandul. Atau sang wanitanya ini terkena penyakit kista, kemudian operasi, diangkat rahimnya, dia sudah nggak bisa lagi memiliki keturunan. Sang wanita ini sadar bahwa hidup itu harus punya keturunan untuk melanjut kehidupan. Nah, dengan wanita atau istri kita itu sadar, mereka menyuruh kita untuk kawin lagi agar punya anak. Yang begini yang boleh. Kenapa? Darurat. Atau seorang wanita yang dulu nikah sama berondong, ya, setelah berapa puluh tahun kemudian, sang wanita ini kan sudah tua dan sudah tidak menstruasi lagi, atau bahasa kedokterannya itu menopause ya. Itu kan sudah nggak bisa hamil lagi. Sementara lelakinya, karena dulu berondong masih muda kecil, masih hot-hotnya, masih kuat-kuatnya. Perempuannya sudah lemah, sudah menopause. Nah dari situ kan perempuannya ini atau istrinya ini menyadari, ya sudah, untuk memenuhi hasrat kamu menikah lagi, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Seperti contoh dulu ada ya di YouTube itu, Mat Peci itu ada. Itu istrinya yang mencarikan, karena ya istrinya sendiri itulah tahu kelemahan dia, tahu kekurangan dia, jadi dia tahu suaminya itu bisa dikatakan nafsunya besar, sementara dia sudah lemah, sudah menua, dia merintahkan untuk nikah lagi. Sementara Mat Peci gayanya ya nggak mau, ada gayanya ogah-ogahan gitu Bu. Terus dicarikanlah sama istrinya, istri yang kedua. Model begini boleh. Karena apa? Pengecualian. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan nggak harus izin istri, nggak ada perintahnya, betul. Tapi kita kan punya logika. Menyakiti hati wanita itu loh. Itu dulu awalnya. Itu dosa. Bukan sunnah. Kecuali kalau yang saya ceritakan tadi, pengecualian itu istrinya yang perintahkan atau istri yang mencarikan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau diam-diam tanpa sepengetahuan istri,
atau istri melarang dia nekat, istri lebih baik minta cerai daripada dimadu, diceraikan istrinya, dia milih yang muda. Ini kan apa-apaan gitu loh. Dari nol istri ini nemanin, setelah dia sukses kawin lagi. Istri nggak mau, istri cerai, malah istrinya diceraikan. Dia lebih memilih yang muda. Nah, seperti contohnya tadi yang saya katakan hakim itu. Begitu sunnah. Sunnah dari mana? Di mana sunnahnya gitu loh. Sekali lagi ini pendapat saya, kalau salah ya saya nggak bawa siapa-siapa gitu. Dosa, Pak. Poligami itu dosa, ya. Kecuali ya yang saya katakan tadi, darurat. Sama seperti kita makan babi itu haram, najis, tapi ketika keadaan darurat boleh. Itu pun ada tata cara di situ. Nah, seperti itu. Boleh poligami asalkan darurat. Kalau karena kaya, karena pemuas nafsu, dosa. Dosa kita bukan sama Tuhan, menyakiti wanita, menyakiti istri kita. Dosanya di situ. Wanita kita, istri kita itu manusia, Pak. Gak ada kalau wanita normal itu pingin dimadu diduakan. Oke, gak ada. Yang ada itu karena apa? Dia merasa ada kekurangan. Dia ingin agar suaminya itu tidak menderita. Gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau ada yang bertanya kepada Pak D, poligami itu bagaimana? Saya nggak pakai hukum, saya nggak pakai dalil ya. Saya pakai logika. Seorang wanita, seorang istri dari nol menemani kita, setelah kita sukses, kita buang, kita kawin lagi. Izin tidak direstui, istri minta cerai, daripada dimadu, diceraikan istrinya, memilih wanita yang bohai. Itu sunnah. Coba, logika mana yang mengatakan itu sunnah? Nggak bisa. Dosa, ya, yang ada dosa. Bohong kalau orang sekarang poligami itu katanya ibadah. Bohong, nggak ada. Nafsu, walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun syekh ya. Poligami itu dosa, kecuali yang saya kecualikan tadi, darurat baru boleh. Kenapa hukum itu kok membolehkan? Karena apa? Manusia itu selalu ada darurat gitu loh. Boleh karena darurat. Seperti saya contohkan tadi, makan daging babi itu haram, najis. Tapi ketika kepepet, ada perang misalkan ya, tentara ini kalah, mundur ke hutan, ngumpet ke hutan, makanan-makanannya dibakar misalkan sama musuh, dia nggak punya makanan sama sekali. Kalau dia bertahan nggak makan, mati. Nah, daripada mati, dia boleh, misalkan ada rusa, ada babi dipanah gitu ya, pada tombak, mati, dibakar apa gimana, dimakan boleh. Tapi di situ juga ada tata cara. Nggak boleh dibawa plastik buat nanti malam, besok nggak boleh. Harus makan habis itu sudah. Sebisa mungkin nyari yang halal seperti kijang, apa semacam kambing hutan gitu, yang halal-halal itu boleh. Tapi kalau sudah nggak dapat karena lapar daripada mati, boleh, Pak. Manah babi dimakan boleh. Karena apa? Darurat gitu loh. Ya kalau nggak darurat seperti sekarang ini, ujung-ujung kita ke restoran, ada B2, pesan makan karena kepengin. Boleh? Nggak boleh. Karena bukan masuk ke kategori darurat. Begitu pula poligami. Kalau masuk di kategori darurat boleh. Tapi karena kaya, punya duit, pingin menikmati wanita-wanita, dosa ya. Kadang kita berdalih daripada zina katanya. Loh ya nggak bisa. Daripada zina mending dinikahi katanya. Ya mending zina. Zina dibayar, selesai, sudah urusan. Nggak menyakiti wanita, nggak menyakiti istri kita.
Yang penting kita jangan ngomong. Ya, walaupun ini nggak boleh ya, saya tidak menganjurkan zina, tidak, dalam arti ini loh, perbandingannya gitu loh. Itu hanya alasan laki hidung belang itu, daripada zina katanya. Mending dinikahi, ya enggak. Menyakiti hati wanita, sakitnya tuh, walah nggak karu-karuan Pak. Diduakan, di poligami itu sakit. Bahkan banyak rata-rata lebih baik cerai gitu loh. Ada tantangan dari istri lebih baik cerai, malah istrinya dicerai, benar. Dia ngoyak yang bohai itu, lu sunah. Sunah apa? Perketek. Nggak ada sunah begitu. Janganlah membohongi masyarakat, janganlah dalil itu dipakai buat apa ya, kepuasan nafsunya pribadi. Jangan, kita harus fair, kita harus pakai logika. Ya, saya walaupun ustadz, walaupun ulama, walaupun kiai, jenggotnya selengsereh lemah gitu, saya nggak percaya. Nggak masuk logika itu. Sunah dari mana? Menyakiti hati wanita, menyakiti hati orang kok sunah? Nggak ada itu, dosa ya. Jadi sekali lagi, untuk saudara penanya, poligami kalau tidak ada daruratnya seperti yang saya ceritakan tadi, dosa ya. Udah gitu aja. Salam dari Pak Depras. Pak Depras.